Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika yang di sini masih dalam pandemi dan kemarin ada sudah mulai PTM, saat ini diliburkan karena sekolahan digunakan untuk ujian PPPK ya, calon-calon guru itu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk PTM-nya. Meskipun baru satu kelas, hanya kelas IPA 1, semoga Purbalingga kondisinya lebih baik dan banyak siswa yang bisa masuk. Ya. Pada saat ini materi pada ini kita masuk ke bab baru, fluida statis, gitu ya. Ini pendahuluan dari pengertian dari fluida statis. Fluida itu zat alir, adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas ya. Cair dan gas itu dikatakan sebuah fluida atau ya, fluida itu zat alir, terdiri dari zat cair dan gas itu ya. Yang dipelajari adalah fluida statis. Kamu udah tahu deh fluida. Kalau fluida statis ada apa? Ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Ini fluida statis. Statis itu artinya diam. Itu ya. Fluida zat alir. Berarti zat alir dalam keadaan diam. Itu fluida statis. Yang kita pelajari tekanan gitu ya. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya. Gaya itu apa, Mbak? Mas? Yang cakep, yang ganteng. Gaya itu apa? Tarikan atau dorongan? Ya, tarikan atau dorongan, betul ya. Jadi gaya tarikan dorongan yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Di sini gaya dengan luas itu tegak lurus ya. Gaya dengan luas yang tegak lurus, gitu ya. Itu kuncinya difisikkan hanya tegak lurus dan jajar. Ya. Tekanan itu disimbolkan dalam bentuk P F per A. F itu gaya tekan, A-nya luas penantang. P dengan F ini dikatakan berbanding lurus atau terbalik. P dengan F ini berbanding lurus atau terbalik. A-nya jangan tetap. Halo anakku yang cantik, yang ganteng. Berbanding lurus. Bagus ya, berbanding lurus ya. Jadi P itu sebanding dengan F. Ya, ini berbanding lurus, bagus. Ya. Ya. Pengertian berbanding lurus itu kalau F-nya membesar, B-nya ikut membesar sama. Kalau F-nya mengecil, B-nya juga mengecil. Itu yang dikatakan lurus. Tapi kalau P dengan A ini berbanding apa? Berbanding terbalik. Bagus ya. Lainnya bagaimana? Jawab satu orang. Ikutin jawab ya. Nah, supaya dia nggak ngantuk. P sama dengan 1 per A. Itu ya. Dikatakan terbalik itu kalau A-nya ini diperbesar, B-nya akan mengapa? Terbalik, A-nya diperbesar, B-nya akan Mengecil. gitu ya. Diperbesar kok mengecil, kan terbalik gitu ya. Nek ya. Nah, nek A-nya diperkecil, B-nya Membesar. Maksudnya ya. Maka ini dikatakan berbanding terbalik. Bisa pahami itu? Terbalik dan lurus? Paham, Pak. Oke. Sekarang gini. Kita bayangkan sepatu saja ya. Sepatu putra dan sepatu putri. Sepatu putrinya yang hak tinggi ya.
Oke. Terus haknya itu permukaan hak bawah itu antara putra dengan putri luas yang mana untuk sepatunya? Permukaan alasnya putra dengan putri. Yang putri hak tinggi. Yang putra. Yang putra. Oke. Ya, luas yang putra. Oke. Terus kalau berat putra dengan putri itu sama, berat putra dan putri itu sama-sama ke sepatu. Kalau terinjak oleh sepatu, terasa sakit yang mana? Putra atau putri? Putri. Putri. Mending ya. Kenapa? Karena apa? Kenapa anakku? Kenapa Luas terasa putih? permukaan. Luas? Luas permukaan kecil. Luas kan kecil itu ya. Nah, jadi ya terus kalau Anda membawa barang sesuatu, misalkan nyangking berat belanja, itu kan seharusnya yang kalau Anda di gendong atau di mana itu yang di pundak itu luasnya lebih besar, kan dirasa lebih enak. Tapi nek kecil akan terasa sakit gitu ya. Itu kalau tas, misalkan tas itu tas gendong itu kan yang di pundak kan lebar, tapi kalau di pundak kecil kan tambah sakit itu permukaannya itu. Oke. Satuan tekanan yang sering digunakan itu 1 bar. 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal. Tapi Anda jarang dengar. Yang sering dengar itu atmosfer ya. Biasanya udah dengar tekannya 1 atmosfer. 1 atmosfer itu 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Ya. Kalau dibuat Pascal 1,01 kali 10⁵ Pascal. Tapi 10⁵ Pascal ini sama dengan bar. Berarti 1,01 bar. Tapi kalau Anda dapatkan sebuah soal, kadang 1 atmosfer itu kan 1,01 bar, sering dibulatkan hanya 1 bar saja. Kalau dibulatkan 1 ya 1, nek dilengkap 1,01 1,01, tergantung dari soalnya ya anakku. Sekarang tekanan hidrostatis. Hidro itu apa? Hidro itu bisa diartikan adalah air atau fluida. Statis itu apa? Diam. Jadi tekanan air dalam kondisi diam. Ya, itu adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Oke. Kita gambarkan ada sebuah bejana. Ya. Atau gambarin aja bejana biar cepat. Ya. Nah, saya gambari biar cepat. Tak buat kotak saja, ya. Nah, terus selanjutnya atasnya ini kita hapus saja biar cepat. Oke. Terus di sini terisi apa? Cair atau fluida. Ya, terisi fluida. Itu nggak usah ratakan ini ya, biar agak cepat ya. Ini dianggap ini terisi fluida. Berarti di sini ini kan yang dikatakan apa? Tekanan yang dimiliki oleh zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya. Dari berat zat cair di sini. Tekanan oleh berat cair. Tekanan tadi rumusnya apa? P sama dengan apa anakku? F per A. Ya. Nah, F-nya ini kita banting dengan berat. Gitu. Ada tekanan yang dimiliki yang hanya disebabkan oleh beratnya saja. Jadi F-nya ini diganti dengan berat. Berat itu apa simbolnya? W. W.
per A. Ya. Nah, W itu kalau bukan dengan massa sama dengan apa W? Dengan massa M kali G. M kali Dikali G. gravitasi. Ya, di M W ini ganti MG gravitasi, benar ya? MG kali A. Oke. Oke, di sini saya kita ketahui di rumus di sini rho itu massa jenis sama dengan apa? M per V. Ya. Rho M per V. Ya. Nah, M sama dengan apa M? Rho sama Rho dengan kali V. V. rho kali V ya. Gitu ya. Oke. Ini tekanan hidrostatis, jadi ini rho H. H ini hidrostatis ya. Nah, sekarang kita lihat ini sama dengan M-nya ini. M-nya ini kita ganti dengan rho V itu ya. M ini kita ganti dengan rho V ya. Kurang dekat. Rho V terus ini G ya. Per A. A. A itu apa? A itu luas ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Di rho volume itu volume ini loh. Ya. Ini yang di bawah ini ada namanya luas alas ya. Terus ini namanya apa? Tinggi. Berarti volume selain apa? Volume C. Volume di sini Luas alas kali tinggi. luas A alas kali ini H. A kali H. Bagus. Kalikan G ya per A itu ya. Maka bagaimana? Ini sama-sama mengandung A ya. Harus bawah ane coret gitu loh. Nah, maka didapatkan tekanan hidrostatis sama dengan apa? Rho GH ya. Rho ini sekarang besar nggak P ya. Rho GH itu ya. Ini yang tak kotai ini rumusnya ini. Ya. Ini tekanan hidrostatis ya. Ini asal usulnya. Nah, rho H sama rho GH ini kan sudah kita dapatkan nih rumusnya ini ya. pH sama rho GH ini ya. Ada di sini. Oke. Rho air itu harus hafal. Rho air berapa anakku? Yang cantik, yang ganteng. Besar 1 air gram berapa? 1 gram per centimeter kubik. Betul. 1 gram. Ntar hapus. 1 gram per centimeter kubik. Nah, ini kurang ketinggian centimeter kubik. Nah, dibuatkan kilogram berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Bagus ya. Silahkan lihat caranya ya. Ntar ya, batunya habis. Dah. Gini ya. Ini caranya, lihat ya. Gramnya jadikan kilogram, itu kan 10 pangkat min 3. Centimeter kubik jadikan meter kubik, itu 10 pangkat min 6. Hasilnya 1000. Ya, itu. Ini ada tabel beberapa massa jenis ya. Tak percepat. Nanti setelah tak kirim videonya kan Anda bisa nulis ini ya. Bisa ditulis ini tabel beberapa massa jenis ya. Ini satuannya pada gram per centimeter kubik. Kalau ke kilogram meter kubik dikalikan 1000. Tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan, ini motonya bagus, yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar atmosfer, tekanan udara luar. Oke. Ya. Kamu menerima pelajaran saya, pelajaran fisika ini. Ada nggak yang nekan kamu secara fisika? Ada nggak? Kamu Ada, Pak. ada apa?
Udara, ya. Tekanan udara itu yang nekan, gitu ya. Jadi kamu dengan pelajaran fisika ini di dalam tekanan udara, gitu ya. Ojo tuh, wah, aku pelajaran fisika dapat tekanan, kayak nggak tahu nanti heboh ya. Benar ya, tekanan udara. Tekanan udara dalam kondisi normal itu adalah 1 atmosfer. 1 atmosfer berapa cm Hg tadi? 1 atmosfer berapa cm Hg? 76. Ya 76 cm Hg ya. Atau dalam Pascal 1,01 10 pangkat 5. Oke, bagus. Tekanan mutlak zat cair itu P tekanan mutlaknya, P0 ini tekanan udara luar sama plus ρGH jadi tekanan hidrostatis, tekanan karena beratnya benda itu sendiri pada permukaan itu hidrostatis. Kalau menggunakan alat ukur berarti tekanan alat ukur, udara luarnya diganti gaub ini ya, sama aja. Ini ada hukum pokok hidrostatika ya, hukum pokok hidrostatika. Tapi ada buku yang nulis utama. Jadi hukum utama hidrostatika sama ya. Ada yang hukum pokok hidrostatika, ada nulis hukum utama hidrostatika sama. Menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama ya. Pada satu bidang datar, pada satu bejana ya di situ. Ntar saya ngecek yang masuk ya. Ya, hukum pokok hidrostatika situ. Nanti yang sering menggunakan kita bahas di bawahnya. Ini dirumuskan pada satu bidang datar itu kan besar tekanannya sama. Berarti P1 sama dengan P2. Itu ya anakku. Nanti ini kita bahas untuk berikutnya. Tekanan alat ukur manometer terbuka. Terbuka enggak terbuka. Kalau ini belum diisi cairan ya. Atau fluida. Ini belum ada fluida. Ini, berarti ini kan isinya apa nih? Belum sampai sini. Kalau fluidanya belum dimasukkan. Udara ya anakku, paham nggak? Nggak ada ruangan yang kosong, bener kan nggak ada. Ruangan yang dikatakan kosong itu mesti berisi udara, bener kan anakku? Itu ya. Kalau ini belum ada apapun, ini belum diisikan, berarti ruangan ini semuanya terisi udara. Oke. Akhirnya setelah ini dimasuki zat cair, udara yang di dalam sini itu nggak sempat keluar gitu loh ya, udah ini dimasukin, udara yang di dalam ini nggak sempat keluar, akhirnya dia tertekan ya. Tapi pada satu saat lah ini sudah termampatkan, udah ditekan berapapun di sini udah nggak bisa berhenti di sini gitu loh. Oke ya, paham itu ya, ada zat cair. Nah, A dengan B ini terletak pada satu garis lurus. Karena terletak pada satu garis lurus, berarti tekanan di A sama dengan tekanan di B. Gitu loh. Nah, tekanan di B itu tekanan hidrostatis adalah ρGH. Ini tekanan hidrostatis. Ditambah tekanan udara luar P0, ini zaman tekanan mutlak gitu loh ya. Ini sampai sini tekanan statis ditambah tekanan udara mutlak lah. Karena A dengan B ini besarnya sama, berarti P nya ini tekanan di titik A. Paham ya anakku? Oke, ini ada pipa tabungnya pertama kali belum dibalik gini ya. Ini kita balik, ini yang terbuka di atas dulu, terpisah dulu. Nah, sewaktu terpisah, terus dia diisi air raksa penuh. Diisi air raksa penuh. Setelah diisi air penuh, atasnya ditutup. Balikkan, masukkan ke sini. Ternyata sebagian akan turun.
Nah, udara di sini akan jadi tekanan P0, P-nya ini. Itu ya. Nah, tekanan di sini tuh dan P0 itu sama dengan rho GH. Jadi itu ya, tekanannya itu. Tekanan ukur pada barometer. Nah, kalau air raksa ini hanya 76 cm bila panjangnya ini 1 meter. Itu ya. Halo anakku, ini bejana berhubungan atau hukum utama hidrostatika, hukum pokok hidrostatika untuk bejana berhubungan. Oke. A dengan B ini terletak pada satu bidang datar, satu garis lurus. Berarti tekanan di A dan B bagaimana anakku? Sama atau tidak? A dengan B Tekanannya sama. sama ya. Tekanan di A itu sama dengan tekanan di B ya. Karena pada satu bidang datar tapi dalam satu bejana. Ini nek bejananya beda ya nggak sama itu loh ya. Nah, P yang akan di sini ini kan rho GH ini. Di sini air. Ya. Air. Berarti apa? Rho. Airnya kita anggap 1. Rho 1 G H1 ini loh. Yang di sini isinya oli. Jadi sama dengan rho 2 G H2. Oke. Karena ruas kiri dan ruas kanan, ruas kiri dengan ruas kanan ada masing-masing punya G, ya masing-masing ada G-nya, maka G-nya bisa dicoret. Itu loh. Itu ya. Tinggal rumusnya ini yang di bawah ini. Udah aja ini ya. Sebetulnya ini bukan rho 1 H1 ono gini gitu ya. Nah G-nya sama, dicoret hilang gitu ya. Oke, paham anakku? Jadi jangan tekan aja rumusnya ini. Ya. Sekarang kita akan membicarakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Itu udah kenal SD ya. Dan besar akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini perumusan dari hukum Pascal itu P1 sama dengan P2. Ini kan ditekan, P1 tekan kecil ini. Akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah kan naik ke sana. Itu loh. Ini hukum Pascal. Di besar tekan di sini, sana tekanan di sini. Di P1 sama dengan P2. Di P1 sama dengan P2. Ya, tapi di P itu sama dengan F per A. F1 per A1, F2 per A2 itu loh. P1 kan F1 per 1, P2 F2 per A2. Bedanya hukum Pascal sama hukum pokok hidrostatika. P1 P2 ini sama. Itu persamaannya. Perbedaannya kalau Pascal pakai F1 per F per A, tapi nek hukum pokok hidrostatika menggunakan rho GH gitu ya. P1 P2 ini sama. Nek Pascal F1 per A, F per A, F per A, kalau pokok hidrostatika maka rho GH. Oke. Anda dari sini sudah mudeng. Oke. A ini bila tidak diketahui bentuknya apa? A itu bentuknya mesti lingkaran. Ya. Kalau A ini luasnya nggak diketahui, bentuk lingkaran mesti lingkaran. Berarti A itu merupakan luas lingkaran. Ya kan, PR kuadrat ya. Ini kembangkan bisa ke sini ya. Itu paham ya? Oke. Ada masalah anakku? Ya, ini contoh soal ya. Tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan fluida. Tentukan tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Ya. Apa yang diketahui, anakku? Apa yang diketahui ini? Tabung setinggi itu apa?
ya. H. H ini 30 cm, langsung kita jadikan meter ya. Berapa jadinya? Jadikan meter 30 cm. 0,3 meter. 0,3 meter, bagus, cerdas anakku. Ya. Tentukan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis apa? pH ya. Hidrostatis Rho-G1 pada dasar tabung jika G 10 meter per sekon kuadrat dan tabung berisi air. Ini biasanya satuannya menggunakan apa? MKS. Rho air itu berapa anakku? 1000 ya. Rho airnya ini 1000 kg per meter kubik. Ini rho yang soal 1 loh ya. Rho untuk soal 1. Nek rho Hg itu air raksa ya. Hidrogenium ya. Nah, itu standar apa? 13,6 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Itu ya. Oke. Ya. Rho glycerin ini ada 1,26 ya. Ya. Rho glycerin tak tulis rho G ya. Hg ini air raksa berapa? 1,26 apa? Kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Yang ditanyakan semua pH ya. Ini pH semuanya. Nah, ini sudah. Berarti langsung kamu lihat ada diketahui, ditanya jawab. Saya langsung jawab ya. Sorry, tetap pakai merah nggak apa-apa. Berarti yang merah habis, yang A. pH tekanan hidrostatis untuk air, pH untuk air, tekanan hidrostatis untuk air apa? Rho air kalikan G kalikan H itu ya. Paham nggak? Yang B dengan C sama ya. Yang B tekanan hidrostatis dari air raksa ya kan? Rho Hg G kali H ya. Mudeng ya, nggak masukkan. Tidak tak garap apa kamu jangan mudeng ya, itu rumusnya ya. Lawan aku. Baik, Pak. Ya. Terus tekanan hidrostatis dari gliserin. Jadi rho gliserin G kali H itu. Lanjutkan sendiri hasilnya itu ya. Itu ada pertanyaan anakku? Tidak, Pak. Ya, silakan Anda lihat video saya di sana supaya Anda bisa mengerjakan dengan baik dan tiap hari nilainya sudah baik, nilainya sudah ada yang hampir betul semua. Semangat anak-anakku untuk belajar terus, ya, oke? Sampai sini dulu pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.